Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, amin. Hari ini hari Selasa, kita masih berada di tema 1, subtema 3. Kita belajar muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan hewan. Sebelumnya kita sudah tahu hewan itu adalah salah satu makhluk hidup. Tentang bagaimana sih pertumbuhan hewan, Bu Fani di sini akan membahas persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar kita. Nah, hewan di sekitar kita itu seperti Bu Fani ambil contoh ayam dan bebek. Di sini sudah ada gambarnya ya, ayam dan bebek. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya karena hewan ini mudah kita temukan. Persamaannya dulu. Kenapa Bu Fani bahas persamaan? Karena ayam dan bebek ini merupakan satu spesies, yaitu satu golongan. Jadi banyak sekali persamaannya. Yang pertama, persamaannya adalah berkembang biak sama-sama dengan cara bertelur. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu adalah menghasilkan anak atau memiliki anak. Persamaan yang kedua, berkaki dua. Lihat, dua-duanya memiliki kaki dua. Persamaan yang ketiga, bersayap. Persamaan yang terakhir adalah memiliki bulu yang menutupi badan. Ya, Bu Fani ulang ya. Persamaan antara ayam dan bebek: pertama, berkembang biak dengan bertelur, berkaki dua, bersayap, memiliki bulu yang menutupi badan. Setelah kita membahas persamaan, lanjut kita membahas tentang perbedaan antara ayam dan bebek. Perbedaannya apa aja ya? Kita lihat yuk. Yang pertama, paruh ayam itu lebih lancip, atau paruh ayam lancip digunakan untuk memakan biji-bijian. Sedangkan paruh bebek itu lebih lebar dan tidak lancip, digunakan untuk memakan rumput dan juga serangga. Lihat ya, kamu bisa lihat di gambarnya. Perbedaan yang kedua, kaki berupa ceker yang tidak berselaput. Jadi ayam itu tidak berselaput kakinya, sehingga memudahkan untuk ayam mengorek tanah untuk mencari makan. Kalau bebek, sedangkan bebek itu kaki berupa ceker juga, tetapi dia berselaput. Kenapa Bu berselaput? Karena untuk memudahkan bebek berjalan di lumpur. Kan lagi ya. Sekarang kita ke pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Siapa yang punya kucing Persia di rumah? Ya, kucing Persia itu adalah salah satu jenis hewan peliharaan. Nah, ini adalah contoh gambar kucing Persia berbulu warna putih. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Sebaiknya disisirnya menggunakan yang terbuat dari logam sisirnya. Kenapa? Agar rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Jadi agar tidak rontok ya nak. Makanannya pun harus mengandung nutrisi yang cukup agar tubuhnya tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Kucing Persia berkembang biak dengan hamil dan beranak pastinya. Masa hamil kucing Persia itu antara 53 sampai dengan 67 hari. Berarti kurang lebih 2 bulan lebih 7 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 5 anak sekaligus. Kita lanjut tentang daur hidup hewan. Daur hidup itu apa ya? Nanti kita bahas di video ini. Sebagian hewan itu mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Daur hidup adalah proses
pertumbuhan dan perkembangan hewan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan itu disebutnya daur hidup. Jadi kalau kamu menemukan kata daur hidup hewan, berarti itu artinya proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tadi di situ ada tulisan metamorfosis. Metamorfosis itu artinya adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Perubahan bentuk itu adalah perubahan fisiknya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi ya tentang daur hidup hewan beserta contoh hewannya apa. Lanjut, ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan seperti ayam, kambing, sapi yang bisa kita makan, dagingnya yang bisa kita ambil susunya, yang bisa kita makan telurnya. Sedangkan contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, kecoa. Kenapa Bu merugikan? Karena hewan tersebut dapat membawa penyakit ke manusia. Contohnya adalah nyamuk bisa membawa penyakit demam berdarah. Sudah bilang kan mau membahas tentang daur hidup hewan. Sekarang salah satu contohnya adalah daur hidup ikan. Siapa yang pernah makan ikan, pasti semuanya suka dan senang makan ikan. Karena ikan itu selain lezat, dia banyak sekali proteinnya. Nah, itu adalah contoh gambar ikan, ada 2. Ikan berkembang biaknya itu dengan cara bertelur. Nanti kita akan lihat ya telur ikan seperti apa. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Nah, ini adalah contoh telur ikan. Kalian bisa lihat, tidak bisa kita menghitungnya satu persatu karena ini sampai ribuan. Selanjutnya, telur-telur ikan tersebut berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Seperti ini gambarnya ya. Nah, ini adalah larva. Dari larva berubah menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Seperti ini gambarnya. Nah, kalian sudah jelas ini adalah daur hidup ikan. Bu Fani ulang ya, ikan berkembang biaknya dengan cara bertelur. Sekali menetas ikan itu telurnya sampai ribuan jumlahnya. Dari telur itu dia akan berubah menjadi larva. Dari larva dia berubah menjadi ikan yang kecil. Dari ikan yang kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini Bu Fani punya gambar daur hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur. Siklus seekor kupu-kupu dimulai dengan telur. Kalian bisa lihat di sini gambar telur. Biasanya telur itu ditemukan atau berada di permukaan daun. Nah, ini kalian bisa lihat. Telur-telur itu kemudian menetas menjadi ulat. Nah, ini adalah ulatnya. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong atau biasa disebut dengan pupa. Lihat, ini adalah gambar kepompong atau pupa. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kalian lihat, ini dari kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Yang selanjutnya adalah daur hidup katak. Kalian pernah lihat katak? Ya, katak mungkin kita jarang jumpai ya karena sekarang lagi musim kemarau. Biasanya katak itu sering muncul pada musim penghujan. Di sini ada gambar daur hidup katak. Bu Fani jelasin satu persatu ya. Yang pertama, katak itu berkembang biak dengan bertelur. Kalian bisa lihat telurnya katak seperti telur ikan ya, kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Selanjutnya, daur hidup katak itu dimulai dari telur.
Telur katak biasanya berada di air karena katak itu hidupnya di air dan di darat. Jadi kebanyakan itu telur katak beradanya di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kalian bisa lihat ini kecebong. Kecebongnya tanpa kaki ya. Selanjutnya, pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang lalu tumbuh kaki depan seperti gambar ini. Ini tumbuh kaki belakang dan akan muncul kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Selanjutnya, akhirnya ekor katak itu menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Biasanya itu disebutnya adalah hewan amfibi. Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Tadi kita sudah membahas tentang hewan-hewan yang merugikan dan menguntungkan. Salah satu jenis hewan yang merugikan adalah lalat. Kenapa lalat adalah hewan yang merugikan? Karena lalat itu suka membawa bakteri yang tidak baik buat kesehatan kita. Makanya kalau kamu punya makanan, sebaiknya makanan itu harus cepat dihabiskan, jangan ditinggal-tinggal agar tidak ada lalat yang hinggap di makanan tersebut. Apalagi kalau kamu makan coklat misalkan, coklat itu sering dihinggapi lalat. Kalau sudah dihinggapi lalat, sebaiknya kamu lekas buang. Nah, ini adalah gambar daur hidup lalat. Lihat lalatnya. Yang pertama itu daur hidup lalat dimulai dari telur. Nah, lihat telurnya seperti belatung ya, telur lalat. Kemudian lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Pokoknya lalat kalau hinggap di mana bisa saja dia bertelur di situ. Telur lalat menetas menjadi larva. Lihat larvanya. Ini seperti belatung juga nih larvanya. Setelah beberapa hari, larvanya berubah menjadi kepompong atau pupa. Selanjutnya akan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali dan begitu seterusnya. Ini adalah daur hidup lalat. Bila kalian kurang jelas, kalian bisa membaca buku Bu Pena 3A-nya ya. Sekian video dari Bu Fani, mudah-mudahan video